Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Jadi untuk di hari ini, sebelum saya lanjut tentang dinamika rotasi, jadi rencananya hari ini kita bahas dinamika rotasi. Jadi sebelumnya kita akan mengadakan sedikit review tentang materi sebelumnya, tentang dinamika gerak lurusnya ya, seikat hukum Newton ya. Nah ini ada saya sediakan soal. Nah, ini coba kita bahas dulu nih. Saya akan share screen dulu. Mana soalnya? Nggak nampak ya? Oke. Nampak di layar? Kelihatan? Halo? Jaringan ini. Di layar nampak soalnya? Nampak, Sir. Oke ya, coba kita perhatikan sini. Balok A, B, dan C terletak di bidang datar licin. Jika massa A 4 kg, massa B 5 kg, dan C-nya 1 kg, F-nya 20 Newton. Tentukanlah perbandingan besar tegangan tali antara A dan B, dan besar tegangan tali antara B dan C. Ya. Di sini saya akan tambahkan, ini licitnya akan saya ganti ya. Ini dengan yang kasar. Dengan koefisien geseknya, sini saya berikan 0,2 ya. Masing-masingnya 0,2 koefisien geseknya. Oke. Nah, tapi di sini F-nya kita ganti dengan 50 Newton. Ya. Jadi ini masanya tadi totalnya itu berarti 4 tambah 5, 10 ya, 10 jadi 100. Oke. Nah, jadi begini. Di sini kita gambar dulu garis-garis gayanya ya. Jadi ada gaya berat yang arahnya itu vertikal arah bawah ya. Ini vertikal ke bawah. Ini ada namanya WA, kemudian ada CB-nya ada WB ke bawah juga. Nah, C-nya juga ada WC ya, berat pada benda C-nya. Nah, kemudian di sini ada juga gaya normal. Nah, di A ada gaya normal A, NA, di balok B juga begitu. Lalu untuk balok C-nya juga ini NC. Nah, tapi yang spesial di sini dia bidangnya kasar, bidang datarnya. Ada gaya gesek ya. Nah, gaya gesek itu arahnya melawan kecenderungan bergerak. Ini kan ditarik ke kanan C-nya. Jadi semua ini cenderungnya gerak ke kanan. Maka gaya geseknya ke arah yang sebaliknya, itu ke arah kiri. Di sini saya buat ada FA ya, ini gaya gesek yang bekerja pada balok A. Lalu di sini ada FB, lalu di sini ada FC gitu. Jelas ya. Nah, kemudian di sini antara A dan B itu ada tegangan tali di sini. Saya menggambarkan seperti ini tegangan tali. Ini T ya, kita kasih nama T1 ya. Nah, antara balok B dan balok C juga ada tegangan talinya. Di sini saya buat T2. Nah, tentunya kita cari dulu T1 berapa, T2-nya berapa. Nah, untuk menyelesaikannya ini, kita harus tahu dulu berapa percepatannya ketika ditarik seperti ini. Ya, dia ada akselerasinya ya, ke arah kanan. Kita lihat untuk sistemnya. Jadi untuk sistem, di sini kita buat sigma F. Nah, masanya total nih, berarti massa A tambah dengan massa B, tambah dengan massa C-nya, dikali A, pada sumbu X ya, kan mendatar dia. Nah, di sini ada F besar ke kanan. Kita buat F besar. Nah, untuk di sini T1, ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri kan. Berarti nanti T1 dikurang T1 jadi habis dia. T2 juga habis seperti itu. Tapi untuk FA, kan ini ke arah kiri. Berarti kita kurang ya, gaya gesek A, dikurang gaya gesek B, kurang gaya gesek C ya. Ini sama dengan massa A tadi 4 tambah 5 ditambah 1 kali akselerasinya. Nah, gaya tadi 50 Newton. Nah, ini mu kali NA. Kurang mu kali NB. Kurang mu kali NC. Sama dengan 10A. 50 dikurang 6 mu-nya ini 0,2 tadi di soalnya. Ini 0,2. Ini saya
Ini dikali NA. Nah, NA-nya sama dengan WA. Ya, karena sini kan ya vertikalnya. NA ke atas, WA-nya ke bawah. Nah, jadi A-nya 40 ya. NA-nya ini 40 Newton dikurang 0,2, NB-nya 5. Berarti 50 Newton kurang 0,2 dikali NC-nya 10. Sama dengan 10A. Nah, ini sebenarnya bisa aja ini bagi 10 semua, tapi nanti aja lah. Ini kita buat jadi 50, ini jadi 8, ini jadi 10, yang ini 2 ya. Sama dengan 10A, wah ini nggak muat di sini. Kita pindah ke sebelah sini, ke sebelah kanan ya. Nah, ini 50 dikurang berarti berapa itu totalnya? 30 ya, sebelah kiri kan? 30 sama dengan 10A. Oke. Nah, jadi 30 per 10 diperoleh akselerasinya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Nah, itu masih A-nya, tapi kita mau cari T1. Nah, kalau untuk cari T1, tinjau si balok A boleh, balok B juga boleh. Kita ambil tinjau balok A ya. Tinjau balok A. Sini sigma F-nya sama dengan massa A dikali percepatan. Ini percepatannya sama ya untuk si A, si B, dan si C-nya. Nah, oke, di sini sigma F-nya berapa itu? Sigma F, di sini kita perhatikan ada T1 ke kanan. Ya, arah gerak ya, kita buat sini T1 dikurang gaya gesek A, sama dengan massa A tadi 4 ya, kali akselerasinya 3, T1 dikurang ini mu kali NA. Yang tadi juga ya, 12. T1 dikurang 0,2, NA-nya tadi 40 ya. Sehingga T-nya sama dengan 12 dikurang 8. Jadi 4 Newton. Itu tegangan tali T1. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang tegangan tali T2, boleh lihat balok C atau tinjau balok B juga bisa. Itu pilih aja. Ini saya pilih balok C ya. Nah, ini sigma F sama dengan massa C dikali A. Nah, FC-nya di sini ada dikerjakan di C itu ada F besar. Kita buat F besar. Dikurang T2 ke arah kiri tuh. Yang ini kita pakai ke arah kiri. Ini kurang T2 ya, sama dengan massa C tadi 1 ya. 1 kali sini 3. Nah, F-nya tadi 50 dikurang 3 sama dengan T2. Jadi ini berapa? 47 ya. Jadi T2-nya 47 Newton. Berarti bandingkan ya jadi 4 banding 47. Wah, besar juga ya. Ya karena dia paling depan ya. Lebih besar pengaruhnya karena dekat dengan 50 Newton. Oke, saya rasa ini nggak terlalu sulit ya. Coba nanti dipelajari lagi. Oke, ini ada soal lagi. Yang ini udah kita bahas kemarin belum ya? Yang ini? Belum ya? Oke, sebuah benda bermassa 1 kg terletak di atas bidang datar, kemudian diberi gaya 10 Newton arah vertikal ya. Di sini arahnya vertikal berarti ke atas selama 2 detik. Jadi waktu 2 detik ya. Besarnya 40 Newton. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per detik kuadrat, tentukan tinggi maksimal yang ditempuh benda. Nah, tinggi maksimalnya. Oke, jadi pertama-tama kita ilustrasikan dulu. Udah belum ya? Udah belum ini kemarin? Halo, Jihan? Belum? Belum. Ya, oke. Kalau belum kita jelasin coba ya. Nah, ini anggaplah sebagai lantainya ya. Ini benda tadi di atas bidang datar. Ini saya berikan ada suatu objek atau benda ini. Nah, benda ini ditarik vertikal ke atas. Ditarik ya. Awalnya dia diam seperti itu kan. Ini ada F lah kita buat gayanya 40 Newton. Awalnya tentu ada gaya apa? Ada gaya berat ya. Ini kan di mana aja tetap ada gaya berat W ya. Berapa nih? M kali G. Berapa massanya tadi? 1 ya kali 10. Jadi ini 10 Newton. Sebenarnya 10 Newton ke arah bawah. Tapi ada gaya angkatnya yang ke atas 40 Newton. Berarti dia akan tertarik ke atas gitu. Tertarik ke atas sampai suatu saat dia berhenti ya. Tapi nariknya nggak selamanya ya. Dia narik itu selama 2 detik saja nih. Hanya selama 2 detik. Jadi kita buat di sini ya. Nah, jadi
ini saya anggap sebagai titik awalnya, titik A di bawah tadi. Nah, ini titik B. Ketika di titik B ini dalam waktu 2 detik ya, dari A ke B. Jadi yang gaya 40 Newton ini udah nggak ada lagi di sini, di titik B. Apakah dia langsung diam? Kan tidak ya. Walaupun gaya yang sudah nggak ada menarik ke atas, dia nggak langsung tiba-tiba diam. Karena masih ada kecepatan di titik B itu, dia masih ada naik ke atas lagi. Katakanlah sampai di titik ini, saya kasih nama di titik C. Nah, sampai di titik C dia berhenti gitu, atau ketinggian maksimumnya. Dari B ke C hanya ada gaya gravitasi yang bekerja, atau gaya berat, hanya ada W saja. Oke? Nah, jadi kita buat katakanlah dua bagian ya di sini. Ini saya buat dulu bagian dari A ke titik B ya, yang pertamanya. Nah, untuk percepatannya kita gunakan dari hukum Newton yang pertama. Hukum kedua ya. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya, gaya yang bekerja ini ada F ke arah atas, arah gerak ya, F besar. Dikurang ada W ke bawah. Ini kurang W sama dengan, nah, M-nya tadi 1 ya, kali A. F-nya ini 40, dikurang W-nya 10, sama dengan A. Nah, cukup besar ya, 30 meter per sekon kuadrat nih akselerasinya. Cukup besar. Dalam waktu 2 detik. Ya. Jadi dia ditarik ke atas dalam waktu 2 detik saja. Nah, yang 30 ini berlaku dari posisi A ke B ya, gerakannya. Nah, ini kita bisa cari lagi jarak tempuhnya. Misalnya kita kasih nama S1 ya, dari A ke B ini jarak tempuh 1, S1. Kita tahu untuk GLBB ya, ini kan konstan ya, sigma F-nya konstan, berarti S sama dengan, apa rumusnya tuh? Penol-T ya, ditambah setengah AT kuadrat. Nah, jadi fenolnya kan awalnya diam tuh, ya, berada sebelum ditarik dia masih diam. Kali dalam waktu 2 detik ya, setengah hanya 30 kali 2 detik ini 4. Nah, ini habis ya 2, jadi 60 meter itu dari A ke B, 60 meternya. Tapi bukan ini jawaban untuk bagian A, karena dia ada gerak lagi dari B ke C. Nah, untuk di A ke B ini juga kita bisa dapat untuk VT sama dengan P0 tambah A kali T. Nah, P0-nya 0. A-nya tadi ini masih yang kita bagi 30 ya. 30 dikali T-nya 2. Oke. Jadi 60 meter per sekon. Kecepatan VT. VT ini di B ya, di titik B. Lalu kita lihat untuk yang dari B menuju C. Nah, di sini kan tidak ada gaya lain yang bekerja selain gaya berat ya. Jadi sigma F-nya ini sama dengan M kali A. Di sini hanya ada min W kan. Kan dia melawan gerak ya, dengan dari B ke C. Berarti negatif W sama dengan MA. Sebenarnya pasti udah jelas A-nya sama dengan G. Kan M-nya itu ada. Jadi min G ya A-nya. Berarti perlambatan tuh. Nah, kita gunakan ini rumusnya. PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2AS. Nah, di sini saya kasih nama S2. Untuk gerakan dari B ke titik C. Ini S2-nya. VT-nya di titik C itu kecepatan akhirnya berapa? Tadi yang saya jelasin. Siapa yang bisa jawab? VT-nya berapa nilainya? Coba saya jelaskan. Berapa? Kuat aja suaranya. Di titik C. Jadi gini, ini awalnya di B, ya kan? Akhirnya di C. Nah, kecepatan di C ini kan sama dengan apa? Sama dengan 0. Saat titik tertinggi, kalau gerak vertikal, itu kecepatannya 0. Gitu. Jadi kalau kalian lempar bola dari bawah itu ke atas, nah dia makin lama makin ke atas, makin lama makin pelan tuh, makin ke atas. Suatu saat dia akan berhenti, baru berbalik arah turun ke bawah. Nah, coba bisa dieksperimenkan nanti. Harusnya di. Nah, fenolnya sini kita kasih 0 ya, 0 kuadrat. Fenolnya yang ini tadi, ya yang 60 ini. Jadi 60 kuadrat ditambah 2, A-nya ganti sama min G ya, atau min 10 kali S2. Nah, 20 S2 sama dengan ini 3600, 3500. Nilai coret 1, S2-nya diperoleh 360 bagi 2 atau 180 meter S2-nya. Maka jarak total yang ditempuhnya adalah, tinggal kita jumlahkan aja tuh. 60 tambah 180 diperoleh 240 meter. Nah, ini tinggi maksimumnya.
Ya. Sebenarnya ini bisa simple aja sih, ya. Kalau kalian misalnya tahu ini ya, anak panah ya, misalnya ada panah busur ya, kita tarik busur panahnya, ya kan? Kemudian kalian lepaskan ke vertikal, kayak gitu kan dia, atau ketapel ya, ketapel juga seperti itu. Ada yang mau ditanya dari nomor 2-nya? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita bahas ya sedikit tentang dinamika rotasi ya. Walaupun sebenarnya dinamika gerak lurusnya ini belum terlalu maksimal ya, masih banyak lagi sebenarnya materinya. Tapi begini, kita harus belajar semua. Jadi walaupun kalian kelas 10 atau kelas 11, beda belajar sama yang di reguler gitu. Artinya kalau nanti ketika ikut lomba katakanlah di universitas, di Unimed atau di USU, itu nanti soalnya itu pelajaran fisika yang dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Ya, jadi harus dikuasai materi yang di reguler itu. Jadi kita targetkan satu semester ini udah harusnya kelas 10 itu udah selesai gitu ya materinya. Oke. Nah, itu untuk yang lokal, lomba-lomba yang lokal ya. Tapi kalau lomba yang memang KSN-nya, yang untuk Olimpiade Sains Nasionalnya itu, nah memang materinya itu hanya cukup bab tentang gerak ya atau kinematika, kemudian dinamika, ya. Hanya itu. Paling nanti fluida itu jarang yang masuk fluida. Jadi cuma 2 bab gitu, ya. Yang untuk di kabupaten ya. Tapi kalau masuk ke provinsi nanti udah masuk osilasi juga atau getaran ya, gerak harmonis sederhana. Nah, jadi babnya dikit kalau yang untuk KSN ya. Tapi kalau lomba-lomba yang diadakan oleh yang lokal dari sini, biasanya dia harus semua pelajaran ya, semua bab gitu. Oke, habis soalnya. Kalau gitu saya coba buatkan satu soal lagi ya. Ini saya ambil yang bidang miring ya. Saya bidang miring seperti ini. Kurang mampu, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini saya buat sudutnya theta. Ini ada sebuah balok di atas puncak bidang miring ini. Ya. Awalnya ditahan diam, ya, ditahan diam. Kemudian dilepaskan. Ini kita ambil awalnya bisa bidangnya licin lah ya. Ini bidangnya licin, bidangnya licin. Di soal diberitahu untuk sinus dari theta ini saya buat 0,6 ya sinusnya. Oke, yang ditanyakan di soal, tentukan besar kecepatan saat T sama dengan 2 detik. Jadi setelah 2 detik berapa besar kecepatannya? Seperti itu. Silakan, saya kasih waktu 3 menit untuk mencobanya. Yang tahu jawabannya langsung jawab aja. Sebutkan nama sama jawabannya. Di bawah 3 menit lebih bagus. Kata Pak Nasin yang bisa dapat beng-beng. Minta sama Pak Nasin nanti ya. Uangnya dapat 3 lagi. Ayo, belum 3 menit ya, belum 1 menit kali ya. Saya nggak sabar nih memang. Karena kalian udah belajar tentang gerak, udah belajar tentang hukum Newton. Nah, ini aplikasikan di soal ini. Kalau udah dapat, bisa juga difotokan, kirim ke grup ya. Jawabannya. Biar kelihatan jalannya. Ada bisa kita uangnya. Saya bagus-bagus dulu.
Belum ada yang dapat nih? Halo? Harus interaktif ya, jadi biar jangan satu arah gitu. Jadi kalian nunjukkan jawabannya lewat WA juga di foto ya, kirim ke grup WA. Siapa nih yang dapat? Jihan dapat udah? Belum Jihan? Rehan? Ahmad? Sahrul Rangkuti? Oh. Ini berarti nggak usah dilanjut lah materi babnya ini. Berarti yang ini aja belum ya? Belum terlalu lancar. Belajarnya harus lebih lagi nih kalian. Oke, saya jelaskan aja deh. 3 menit ya. Halo. Kok seperti saya ngomong-ngomong sendiri, kalian nggak ada? Dapat, Ahmad? Bilang nggak dapat, Pak. Gitu nggak apa-apa. Jangan saya sendiri yang ngomong. Rehan? Belum dapat, Sir. Gitu, nggak apa-apa. Penting ada suaranya lah. Saya yang ini. Belum. Oke lah, saya jelaskan aja. Perhatikan ya. Di sini, si balok yang di atas ini, seharusnya dia ada gaya apa yang ada di sini di si baloknya? Kan setiap benda wajib memiliki massa ya, nggak mungkin nggak ada massanya. Jadi harus ada massa balok tadi. Sebenarnya ada gaya berat yang arahnya vertikal ke bawah, M kali G. Tapi ini kan nggak gerak vertikal, geraknya harus arah sama bidang. Jadi komponen yang sama dengan bidang untuk komponen gaya berat itu adalah Mg sin theta, gitu. Paham ya? Nah, kemudian di sini kan licin. Kalau dia licin, berarti kita nggak usah repot-repot untuk cari gaya geseknya, karena gaya geseknya 0. Sebenarnya di sini ada yang ke bawah ini adalah Mg cos theta. Nah, gaya normalnya sebenarnya ini Mg cos theta hasilnya. Tapi kita nggak perlu pakai, karena gaya geseknya ini nggak ada, 0 ya. Jadi gaya geseknya itu sama dengan 0. Oke, jadi langsung kita lihat aja ya, searah dengan bidang miring. Ya, dengan bidang miring. Kita gunakan hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini kan yang F-nya hanya Mg sin theta saja nih. Kita buat Mg kali sin theta sama dengan M kali A. Nah, ini kan massanya kan sama kan? Yang kiri sama kanan, udah tinggal dicoret. Jadi tanpa ada massanya, tidak ada masalah. Ya, jadi sebenarnya massa ini tidak mempengaruhi si percepatan. Begitu. Ya, ngerti ya? Kalau licin, jadi misalnya kalau kalian anggaplah misalnya, betul ini waterboom pernah pakai ya waterboom itu kan? Nah, kalau dia licin, betul-betul licin itu permukaannya. Nah, orang yang bermassa besar sama yang massanya ringan, itu nanti ketika terjun dia waktunya sama sampai ke bawahnya sama, kecepatan itu sama. Ya, jadi nggak dipengaruhi oleh massanya ya. Oke, ini kita gunakan G-nya 10. Kalau nggak soal garis tahu, kita pakai 10. Sin-nya ini 0,6. Jadi dapat A-nya 6 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kita gunakan rumus GLBB. Kalian mintakan kecepatan tuh. Nah, PT sama dengan V0 tambah A kali T. V0-nya berapa? Kan tadi ditahan diam, tadi saya bilang awalnya kan bendanya di puncak. Berarti diam, berarti 0. A-nya ini 6. T-nya selama 2 detik. Ya udah, 12 meter per sekon. Ini VT-nya. Sudah selesai. Kayak tadi cuma saya kasih 3 menit, itu sebenarnya pun lebih ya. Kalau mengerjakan langsungnya 3 menit. Ada yang mau ditanya dari soal ini? Silakan. Mungkin ada yang kurang jelas, biar diulang aja. Nggak apa-apa, akan ulang lagi. Kalau kalian belum ngerti juga, ya saya akan menjelaskan kembali. Ya. Tidak, Sir. Sudah paham, Sir. Ih, keren. Udah paham ya? Ahmad udah paham. Rehan? Halo Rehan. Jihan? Udah paham? Sudah, Sir.
Oh, sudah. Pelan kali suara ya, Jihan. Oke, kalau udah paham ya syukurlah. Ya. Jadi ini harusnya udah bisa. Sir, Ya, silakan. Ada mau tanya? boleh ulang dari awal, Sir. Tadi jaringannya nge-lag, Sir. Oh, jaringannya nge-lag. Ya, Sir. Oke, coba saya jelaskan lagi dari awalnya. Oke, ini tadi si balok ini awalnya ditahan diam di puncak bidang miring ini. Nah, bidang ini licin, ya. Jadi koefisien geseknya itu 0 ya. Sebenarnya dalam kehidupan nyata ini nggak ada yang betul-betul 0 gitu. Tapi kalau di soal, kalau dikatakan licin, langsung aja nggak ada gaya gesek, udah selesai seperti itu. Nah, ini si benda tadi kan memiliki massa tuh harusnya. Ya. Belum mana saya lihat ada kotak ataupun box ataupun objek apapun yang tidak memiliki massa. Ya, ada massanya walaupun entah berapa itu. Nah, jadi di sini sebenarnya ada gaya gravitasi yang menariknya. Ya, setiap benda itu ada gaya beratnya atau gaya gravitasi yang menariknya. Nah, di sini ada M kali G, harusnya vertikal ke bawah. Tapi kan ini geraknya nggak vertikal ke bawah karena ada bidang miringnya. Nah, kita carilah komponen gaya yang searah dengan bidang miring. Nah, inilah si MG sin theta. Ya, MG sin theta-nya ini. Oke, ini yang searah dengan bidang miringnya. Nah, kita gunakan hukum Newton yang keduanya itu. Sigma F sama dengan M kali A. Oke, nah yang searah dengan bidang miring kan hanya MG sin theta kan, sedangkan gaya geseknya ini nggak ada, 0. Gitu. Yes, Sir. Nah, jadi MG sin theta aja, MG sin theta sama dengan M kali A. Nah, ini M-nya bisa kita cari, karena kan sama ya massa yang kiri sama kanan. Sehingga diperoleh percepatannya adalah 6 meter per sekund kuadrat. Kemudian, yang ditanya di soal ini kan kecepatan, V. Bukan percepatan, bukan A. Paham ya? Nah, Yes, Sir. kita gunakan rumus GLBB. Nah, yang ini, PT sama dengan V0 tambah A kali T. Udah. Ini awalnya dia diam. 0, A-nya tadi 6, T-nya 2, pokoknya 12. Jelas ya? Jelas, Sir. Oke, untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang dinamika rotasi. Nah, tapi saya masih ragu nih. Sepertinya nanti coba kalian kerjakan aja lah. Ini kan hari ini ada kuis ya, bukan kuis, simulasi ya. Nah, simulasinya itu Bapak buat soal tentang gerak ya, tentang kinematika dan juga tentang dinamika. Termasuk itu gerak parabola ya. Saya lihat juga guru-guru lain juga udah bahas tuh tentang gerak parabola juga ya. Nah, jadi untuk setelah ini bisa aja langsung kalian kerjakan soal simulasinya. Saya buat tuh nggak banyak tuh, tapi harus betul-betul dikerjakan dengan baik. Ya. Nah, saya rasa kalau begitu cukup sekian dulu ya. Ini waktunya juga udah mau habis ya, maksimal 40 menit. Oke, saya rasa sekian dulu ya pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.